Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran kimia dasar. Topik kita kali ini adalah hukum-hukum kimia dasar. Nah, tapi ini adalah video yang kedua. Dan sekarang kita akan membahas tentang massa atom. Jadi, massa atom itu tidak mungkin diukur. Kenapa? Karena massa atom itu sangat kecil. Atom itu kan pertama selain tidak kasat mata, yang kedua ukurannya sangat kecil, dan yang ketiga dia itu memiliki massa yang sangat kecil sehingga tidak ada alat ukurnya hingga sekarang. Tidak ada timbangan atau neraca yang bisa digunakan untuk mengukur massa atom yang begitu kecil. Kemudian kita juga akan kesulitan karena ukurannya sangat kecil dan tidak tampak oleh mata, seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara menentukan massa atom? Ternyata massa atom itu dapat ditentukan dengan alat yang disebut spektrometer massa. Nah, spektrometer massa ini meskipun terlihatnya seperti sebuah alat ukur, ini bukan sebuah timbangan, ini juga bukan sebuah alat ukur, tapi ini hanyalah sebuah teknologi yang diciptakan oleh para ahli kimia untuk memperkirakan berapa massa atom dari masing-masing atom yang sudah ada di dunia ini. Nah, ini merupakan suatu nanti hasilnya adalah berupa grafik ya. Grafik dan hasil dari spektrometer ini menunjukkan massa dan persentase kelimpahan isotop dari atom-atom tersebut yang ada di alam. Jadi ini bukan alat ukur, ini hanya sebuah sebuah alat yang digunakan untuk menentukan massa atom, tapi hasilnya berupa grafik dan itu menunjukkan massa dan persentase kelimpahan dari atom yang ada di alam. Nah, kenapa kita perlu mengukur massa atom? Ya, hal ini karena atom-atom tertentu itu yang ada di alam memiliki massa yang berbeda-beda. Bahkan satu atom saja bisa saja memiliki massa yang berbeda dan kelimpahan yang berbeda, dan ini akan mempengaruhi dari massa suatu atom. Kemudian, karena spektrometer massa ini bukan merupakan alat ukur, jadi hasil yang diperoleh dari grafik itu bukan angka yang pasti yang menunjukkan massa suatu atom, tapi disebutnya adalah massa atom relatif. Kenapa disebut massa atom relatif? Karena satu atom itu bisa jadi memiliki massa yang berbeda-beda, tergantung dia berikatan dengan siapa, tergantung dia itu bagaimana kondisinya di alam, dan tergantung bagaimana keadaan lingkungan, seperti itu. Dan massa atom relatif ini dihitung berdasarkan rata-rata dari keseluruhan isotop atom yang terdapat di alam. Jadi massa atom itu tidak bisa diukur dengan alat ukur karena tidak ada alat ukurnya, ukurannya terlalu kecil dan tidak bisa dilihat oleh mata sehingga akan kesulitan. Sehingga disebutnya massa atom relatif, bukan massa atom saja. Karena disebut relatif ini karena satu atom bisa jadi memiliki kelimpahan dan massa yang berbeda. Nah, ini misalnya. Atom klorin di alam terdapat dalam dua macam isotop, yaitu 75% sebagai Cl35 yang bermassa 35 SMA. SMA ini adalah satuan massa atom yang dihitung berdasarkan atom hidrogen, dan yang 25% sebagai Cl7 yang bermassa 37 satuan massa atom. Maka massa rata-rata atom klorin adalah, ini menunjukkan bahwa kelimpahan atom klorin itu juga mempengaruhi massanya. Jadi 75% klorin itu memiliki massa 35 SMA dan 20% memiliki massa 37 SMA. Nah, bagaimana cara mengerjakan ini? Nanti akan kita bahas ya. Jadi mengukur massa adalah membandingkan massa suatu benda terhadap benda yang lain dengan massa benda pembanding tersebut sebagai massa standar. Jadi SMA ini adalah satuan massa atom yang diambil dari satu atom hidrogen, karena atom hidrogen ini yang komposisinya paling sederhana. Sebagai suatu standar massa atom ditetapkan massa satu atom karbon atau 12 atom karbon yang bermassa 12 SMA. Jadi massa atom yang diperoleh dari pengukuran merupakan massa atom relatif terhadap karbon 12. Jadi mohon maaf, bukan atom hidrogen tapi atom karbon. Sebentar, bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Nah, ini adalah caranya. Jadi berapa persen kelimpahan atom dikalikan dengan massanya,
kemudian ditambahkan persentase kelimpahan dari atom yang kedua, dikalikan dengan massa atom yang kedua, baru kemudian dibagi 100 untuk menunjukkan persentase. Nah, seperti ini. Sehingga massa atom relatif dari atom klorin adalah 35,5. Ini menunjukkan massa atom relatifnya, bukan massa atom masing-masing berdasarkan kelimpahan. Nah, ini nih. Dengan menggunakan spektrometer massa, ternyata atom hidrogen itu atom yang paling ringan di antara atom-atom yang lain dan memiliki massa 1,67 kali 10 pangkat min 27 kilo. Karena harganya yang sangat kecil, massa satu partikel yang beratnya 1,67 kali 10 pangkat min 27 kilo disebut dengan 1 SMA atau satuan massa atom. Jadi memang benar, kalau untuk mengukur massa atom relatif dibandingkan dengan massa atom karbon yaitu 12 SMA, tapi 1 SMA itu sama dengan 1 atom karbon yaitu 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kilo. Kita bayangkan 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kilo itu sangat kecil sehingga tidak memungkinkan tercipta suatu alat ukur untuk bisa mengukur atom dengan berat yang seperti ini. Lanjut, dalam ilmu kimia kita mengenal ada dua massa atom. Yang pertama, bukan dua massa atom, kita kenal dua massa, yaitu AR dan MR. AR ini adalah massa atom relatif, kemudian MR adalah massa molekul relatif. Apa perbedaan dari keduanya dan apa pengertian dari keduanya? Apakah sudah ada yang tahu? Oke, kalau sudah ada yang tahu berarti hebat, 2 jempol buat kalian yang sudah tahu. Tapi kalau ada yang belum tahu, nggak apa-apa, kita akan pelajari bersama ya. Jadi, yang disebut massa atom relatif itu massa dari suatu atom yang didasarkan pada kelimpahan isotop di alam. Massa atom relatif dapat dinyatakan sebagai perbandingan massa satu atom dan 1/12 massa satu atom C12. Secara matematis, cara mengukurnya adalah seperti ini ya. Jadi, massa satu atom dibagi 1/12 dikali massa satu atom C12 SMA. Sedangkan massa molekul relatif, kalau molekul ini kan gabungan dari beberapa atom, tentu saja cara menghitungnya adalah akumulasi dari AR masing-masing atom. Dan kalau kita lihat pengertiannya, massa molekul relatif ialah perbandingan antara massa satu molekul unsur atau senyawa dan setengah massa satu atom C12. Massa molekul relatif juga menunjukkan massa total relatif unsur-unsur penyusun suatu molekul dan secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. Jadi, massa satu molekul X dibagi 1/12 massa satu atom C12. Misalnya ada soal seperti ini. Diketahui massa satu atom oksigen yaitu 2,7 kali 10 pangkat minus 23 gram. Jika massa atom C adalah 1,99 kali 10 pangkat minus 23 gram, maka massa atom relatif O atau ARO adalah, ini kita masukkan ke rumus tadi. Nah, seperti ini. Kita masukkan rumusnya, massa atom O-nya adalah 2,7 kali 10 pangkat minus 23, kemudian 1/12 dari massa atom karbon, dan hasilnya adalah 16,283. Tapi, untuk menentukan massa atom relatif, kita tidak perlu menghitung serumit ini, karena ketika kita sudah memiliki sistem periodik unsur, atom-atom itu, maka massa atom relatif itu sudah ada di dalam deskripsi. Jadi misalnya ini atom Zn ya, zinc. Di sini adalah, biasanya di pojok kanan atas itu ada angka yang menunjukkan massa atom relatif. Misalnya ini 65,37. Bukan hanya Zn saja, seluruh atom yang ada di sistem periodik unsur pasti sudah tertera massa atom relatifnya, dan itu dihitung berdasarkan hasil dari spektrometer massa yang dihitung berdasarkan grafik, yang grafiknya itu menunjukkan kelimpahan dan massa masing-masing atom yang ada di alam. Kemudian ada soal lagi. Oke, sebelum itu tadi saya sudah bilang bahwa molekul itu adalah gabungan dari beberapa atom, sehingga kalau massa molekul relatif, maka ini adalah akumulasi dari masing-masing massa atom relatif penyusun suatu molekul tersebut. Kemudian ini ada soal lagi, massa rata-rata satu atom unsur X adalah 4,037 kali 10 pangkat minus 23 gram.
Sedangkan massa satu atom karbon 12 adalah 1,99268 kali 10 pangkat minus 23 gram. Berapakah massa atom relatif AR unsur X? Nah, ini soalnya hampir sama dengan yang ini. Silahkan dikerjakan, silahkan dihitung, kemudian tulis. Kalau kalian berkenan, silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Nah, kalau tadi kita sudah menghitung AR, maka ini yang selanjutnya adalah menghitung MR ya. Oke, kalau menghitung MR, caranya adalah seperti ini. Akumulasi dari masing-masing AR penyusun molekul tersebut. Misalnya ini, hitunglah MR dari H2SO4 dengan AR hidrogen adalah 1, AR sulfur adalah 32, dan O adalah 16. Maka cara menghitungnya adalah, karena saya belum menyiapkan jawaban, tolong dipahami kata-kata saya akan menghitung dengan pelan. Jadi seperti ini. Ada 2 atom H, berarti AR-nya H adalah 1. Kita kalikan 1 dikali 2 sama dengan 2. S-nya adalah 32. Jadi S-nya adalah AR dari S adalah 32 dan jumlah S-nya hanya 1. Sehingga kita tambahkan 32 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian O-nya ada 4. Masing-masing atom O memiliki AR 16. Sehingga kita kalikan 16 dikali 4 adalah 64. Kita tambahkan 64 ditambah 34. Berapa dong? 98. Jadi MR dari H2SO4 adalah 98. MR ini diperoleh dari penjumlahan masing-masing AR dari penyusun molekul H2SO4. Seperti itu. Untuk soal selanjutnya, MR dari CaOH2, MgSO4, dan Al2SO43, silakan dihitung di buku kalian, di buku tulis kalian. Nanti jawabannya boleh dituliskan di kolom komentar kalau kalian berkenan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya akan kita bahas di video-video berikutnya. Tolong jangan di skip, tolong jangan dilompati agar penjelasannya bisa diperoleh secara menyeluruh untuk topik hukum kimia dasar, hukum-hukum dasar kimia. Seperti itu. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.